Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 1 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kata Siti Fadila diduga ID ditumpangi bisnis vaksin. Terkait dalam pemecatan Dr. Terawan oleh Ketua ID Muhammad Kunaidi, diduga pemecatan Dr. Terawan ditumpangi bisnis vaksin dalam menanggulangi pandemi virus corona. Saingan vaksin dari luar negeri adalah saingan beratnya vaksin Nusantara. Temuan Dr. Terawan yang banyak dicari masyarakat dan petinggi pejabat Indonesia dapat vaksin yang asalnya dari luar negeri kurang diminati masyarakat, sehingga vaksin Nusantara ini sangat besar pengaruhnya di Indonesia dan banyak peminatnya dan banyak kepercayaan masyarakat kepada vaksin Nusantara ini. Untuk menghilangkan saingan vaksin yang datang dari luar negeri, dicari-cari masalahnya oleh Ketua ID dengan cara bahwa penelitian vaksin Nusantara belum diselesaikan, supaya diselesaikan tetapi tidak diselesaikan yang dituduh melanggar kode etik tersebut, sehingga lalu Ketua ID Muhammad Kunaidi memecat Dr. Terawan secara permanen dan selamanya dan tidak bisa mengobati orang lagi. Dengan dipecatnya Dr. Terawan selaku anggota Ikatan Dokter Indonesia secara permanen, maka tidak ada lagi saingan berat vaksin dari luar negeri karena vaksin Nusantara tidak boleh beredar di tengah-tengah masyarakat selama-lamanya. Maka bebaslah vaksin luar negeri beredar di Indonesia tanpa ada saingan dan seenaknya menentukan harga vaksin luar negeri, dan semua itu diduga ada imbalannya diberikan pengusaha vaksin kepada Ketua Ikatan Dokter Indonesia Muhammad Kunaidi. Pernah kita mendengar harga vaksin tinggi harganya, antara 250.000 sekali vaksin sampai 900.000, terutama penumpang pesawat terbang dari luar maupun dari dalam luar negeri. Jadi seenaknya saja menurunkan dan menaikkan harga vaksin tersebut. Rupanya pemecatan Dr. Terawan dari anggota Ikatan Dokter Indonesia rupanya ujungnya uang juga. Harapan saya polisi segera mengungkap bisnis vaksin tersebut, dan kalau memang ada minimal 2 alat buktinya agar diproses sesuai hukum yang berlaku, yang ujung-ujungnya masyarakat juga yang menanggung mahalnya harga vaksin tersebut. Jadi bisnis vaksin ini di mana digunakan dokter daripada Ketua ID untuk menjatuhkan lawan vaksin luar negeri tersebut. Karena di mana vaksin luar negeri ini kurang ada peminatnya, kurang baik hasilnya, dan saingan beratnya adalah vaksin Nusantara hasil temuan daripada Dr. Terawan tersebut. Dan vaksin Nusantara itu sangat banyak peminatnya di Indonesia, dan baik dari kalangan DPR, pejabat tinggi negara maupun masyarakat lainnya. Sehingga tetapi ada tidak boleh beredar karena dia tidak ada menghubungi Ketua ID tersebut. Dan hanya yang menghubungi Ketua ID kelihatannya hanya vaksin luar negeri agar dia bisa bergerak di Indonesia ini, sehingga dia ingin menyampingkan saingannya vaksin Nusantara tersebut. Di mana akhirnya Ketua ID tersebut mencari-cari masalahnya Dr. Terawan tersebut, dan ditemukanlah masalahnya, yaitu bahwa hasil penelitian vaksin Nusantara tersebut belum selesai, tidak diselesaikan, yang dianggapnya melanggar kode etik, sehingga Dr. ID tersebut memecat daripada Dr. Terawan dari keanggotaan ID secara permanen. Secara permanen dalam arti selamanya dia tidak boleh membuka praktek
mengobati orang di Indonesia ini. Nah, itulah saya lihat, sehingga setelah Dr. Terawan dipecat, di mana saingan daripada vaksin Nusantara, di mana saingan vaksin luar negeri sudah tidak ada, sehingga dia seenaknya saja bebas bergerak di Indonesia dan seenaknya menaikkan dan menurunkan harga vaksin tersebut sesuai keuntungan yang besar diperolehnya. Tentu dalam pemecatan Dr. Terawan tersebut yang dilakukan ID tersebut tidak tentu ada faktor uangnya. Di ujung-ujungnya katanya ada uang juga. Jadi dikeluarkan itu ujungnya uang juga sampai dia memecat Dr. Terawan itu sebagai anggota ID demi untuk mendapat sesuatu dari bisnis vaksin luar negeri tersebut. Jadi inilah tindakan-tindakan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat ini. Sehingga harapan saya polisi segera mengungkap bisnis vaksin tersebut dan kalau memang ada minimal 2 alat buktinya agar diproses sesuai hukum yang berlaku, yang ujung-ujungnya masyarakat yang menanggung mahalnya vaksin tersebut. Sekian dan terima kasih.